Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial mengenai check constraint ya. Jadi di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai foreign key. Di video kali ini kita akan membahas mengenai check constraint. Jadi check constraint itu biasa kita gunakan untuk memeriksa data yang masuk pada sebuah kolom. Misalkan kita memiliki kolom harga. Nah, kita ingin data yang masuk ke dalam kolom harga itu tidak boleh lebih kecil daripada 0 atau harus lebih besar daripada 0. Ataupun misalkan kita memiliki field diskon itu tidak boleh lebih besar daripada harganya. Nah, kita bisa buat dengan menggunakan check constraint. Oke, di sini kita akan coba contohkan dengan satu buah tabel barang ya. Kita akan create tabel barang, kita berikan field barang ID, ini integer, kita buat primary key, identity, kemudian nama barang, varchar 50 misalkan. Kemudian ada jumlah, integer, kemudian ada harga, money. Nah, kita bisa menambahkan cek di sini. Harga harus lebih besar daripada 0. Nah, ketika kita mendefinisikan cek seperti ini, maka nama constraint-nya nanti dibikinin oleh si SQL servernya. Ataupun kita juga bisa definisikan di sini misalkan constraint seperti ini, namanya apa? Misalkan XYZ seperti ini boleh. Kita akan berikan dua contoh ya. Contoh dengan kita definisikan constraint-nya, dan yang diskon ini juga money. Kita tidak akan definisikan langsung ya. Kita akan berikan di sini constraint pakai C. Constraint, nah ini misalkan CK diskon barang seperti ini bisa. Nah, baru kita tambahkan cek di sini, misalkan diskon harus lebih besar daripada 0. Nah, kita jalankan seperti ini bisa. Run. Nah, kalau kita refresh, maka di sini sudah ada tabel barang dengan constraint-nya. Ini yang dibikinin otomatis sama si SQL Server, ini yang bikinan kita. Nah, bagaimana kalau misalkan kita memiliki lebih dari satu kondisi? Misalkan ceknya ini ada lebih dari satu, kita tambahkan N. Misalkan diskon harus lebih kecil daripada harga seperti ini. Nah, ini kita drop dulu ya. Drop tabel barang, kita drop dulu, yes. Nah, begini juga bisa. Jadi kita memiliki dua buah kondisi ataupun lebih juga boleh. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita sudah terlanjur memiliki tabel dan kita ingin menambahkan check constraint-nya? Nah, kita akan coba ya. Ini saya remark dulu. Kemudian saya akan drop dulu. Nah, udah berhasil. Nah, kita jalankan. Nah, kalau misalkan kita refresh, nah ini constraint yang kita bikin ini belum ada. Nah, kita bisa tambahkan di sini dengan alter table. Table apa? Tabel barang. Kemudian add constraint. Nah, yang ini kita copy. Ini akan kita tambahkan.
copy, kemudian paste ke sini. Nah, setelah itu kita jalankan, run. Maka kalau di sini kita refresh, sudah bertambah constraint-nya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba insert datanya. Insert into barang. Nah, barang itu memiliki nama barang, jumlah, harga, diskon. Nah, misalkan value nama barang laptop ya. Laptop. Kemudian jumlahnya 10. Misalkan kita kasih harganya minus 10 misalkan. Ini 500 tuh 2 3 500.000. Ini harusnya akan muncul error karena ada harga lebih kecil daripada 0. Run tuh. Di sini ada error cek barang. Karena ini lebih kecil daripada 0. Kalau misalkan di sininya kita tambahkan 10 seperti ini, juga ini tidak bisa karena di sini ada cek diskon harus lebih kecil daripada harga. Ini juga tidak bisa. Tuh. Ini cek diskon errornya yang ini ya. Kalau di sini 10 juta baru ini bisa masuk. Nah, baru ini berhasil karena semua kondisi sudah terpenuhi. Ini positif lebih besar daripada 0, ini positif lebih besar daripada 0 dan lebih kecil daripada harga barang. Nah, kira-kira seperti itu untuk cek constraint ya. Mudah-mudahan bisa mencerahkan teman-teman dan teman-teman semakin tertarik dengan database. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.